dosen dan teman-teman semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 10. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang rasio keuangan dana desa. Sebelum kami melanjutkan materi, kami akan memperkenalkan nama terlebih dahulu. Perkenalkan, nama lengkap saya Stefanus Ngumbulu, absen 3, dan teman saya Yohanes Januarto Senda, absen 1. Untuk materi pertama akan saya jelaskan sendiri. Materi rasio kemandirian desa. Rasio kemandirian desa adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu desa mampu memenuhi kebutuhan hidup penduduknya secara mandiri tanpa terlalu bergantung pada sumber daya dari luar. Rasio ini mencerminkan tingkat kemandirian ekonomi dan sosial suatu desa. Untuk menghitung rasio kemandirian desa, biasanya dilakukan dengan membandingkan jumlah produksi lokal desa, atau seperti pertanian, perikanan, atau industri kecil, dengan kebutuhan konsumsi pendukung desa, makanan, sandang, dan papan. Untuk mencapai tingkat kemandirian yang tinggi, desa perlu memiliki potensi sumber daya alam yang cukup seperti yang pertama, infrastruktur yang mendukung, kedua, keterampilan, yang ketiga, pengetahuan masyarakat yang memadai. Untuk materi yang kedua, rasio efektivitas. Rasio efektivitas adalah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana suatu entitas atau organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Rasio ini memberikan gambaran tentang seberapa efisien dan efektif penggunaan sumber daya oleh entitas tersebut dalam mencapai tujuannya. Untuk menghitung rasio efektivitas, biasanya digunakan perbandingan antara output yang dihasilkan dengan input yang dikeluarkan. Misalnya, dalam konteks bisnis, rasio efektivitas dapat dihitung dengan membandingkan keuntungan yang diperoleh dengan jumlah modal yang diinvestasikan. Semakin tinggi rasio efektivitasnya, maka semakin efisien entitas tersebut dalam mencapai tujuannya. Rasio efektivitas juga perlu dilihat secara komprehensif dan tidak boleh terjadi satu-satunya ukuran keberhasilan. Sebuah entitas yang memiliki rasio efektivitas mungkin juga perlu memperhatikan aspek lain seperti keberlanjutan, kualitas, dan kepuasan pelanggan untuk mencapai keberhasilan jangka panjang. Baik, untuk materi selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk materi berikutnya yaitu rasio aktivitas. Jadi yang pertama yaitu apa itu rasio aktivitas? Jadi rasio aktivitas itu adalah jenis metrik keuangan yang menunjukkan seberapa efisien perusahaan memanfaatkan aset pada neracanya untuk menghasilkan pendapatan dan uang tunai. Jadi dalam rasio aktivitas ini juga terdapat beberapa poin-poin penting di dalamnya. Jadi poin-poin penting di dalamnya yang pertama yaitu rasio aktivitas secara luas menggambarkan setiap jenis metrik keuangan yang membantu investor dan analisis riset mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan dan uang tunai. Yang kedua, rasio aktivitas dapat digunakan untuk membandingkan dua bisnis yang berbeda dalam sektor yang sama, atau untuk membantu kesehatan fiskal
satu perusahaan dari waktu ke waktu. Yang ketiga, rasio aktivitas dapat dibagi lagi menjadi rasio perputaran persediaan barang dagangan, rasio perputaran total aset, pengukuran laba atas ekuitas, dan spektrum metrik lainnya. Yang ke-B, memahami rasio aktivitas. Dalam memahami rasio aktivitas dapat dipecahkan menjadi subkategori berikut. Yang pertama, rasio perputaran piutang usaha. Rasio perputaran piutang usaha menentukan kemampuan entitas untuk menagih uang dari pelanggannya. Yang kedua, rasio perputaran persediaan barang dagangan. Rasio perputaran persediaan barang dagangan mengukur seberapa sering saldo persediaan dijual selama periode akuntansi. Yang ketiga, rasio perputaran aset total. Jadi dalam rasio perputaran aset total, rasio perputaran total aset mengukur seberapa efisien suatu entitas menggunakan asetnya untuk menawarkan penjualan. Yang keempat, pengembalian atas ekuitas. Metrik kinerja yang dikenal sebagai laba atau ekuitas atau ROE mengukur pendapatan yang diperoleh dari ekuitas pemegang saham. Yang kelima, rasio perputaran aset. Dalam rasio perputaran aset, metrik yang disebut rasio perputaran aset mengukur jumlah pendapatan yang dihasilkan perusahaan per dolar aset. Yang keenam, rasio aktivitas versus rasio profitabilitas. Jadi rasio aktivitas dan rasio profitabilitas keduanya merupakan alat analisis mendasar yang membantu investor mengevaluasi berbagai aspek kekuatan fiskal perusahaan. Materi yang berikut yaitu 1.4 rasio pertumbuhan. Yang pertama, pengertian rasio pertumbuhan. Menurut Arief Sugiono 2009 bab 81 dalam bukunya menyatakan bahwa rasio pertumbuhan adalah rasio yang bertujuan untuk mengukur pertumbuhan dalam mempertahankan kedudukannya. Selanjutnya, Irham Fahim 2012 ayat 69 dalam bukunya mendefinisikan rasio pertumbuhan sebagai berikut, yaitu rasio pertumbuhan merupakan rasio yang mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam mempertahankan posisinya di dalam industri dan dalam perkembangan ekonomi secara umum. Sedangkan menurut Kashmir 2016 ayat 118 dalam bukunya menyatakan bahwa rasio pertumbuhan growth ratio merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan mempertahankan posisi ekonominya di tengah pertumbuhan perekonomian dan sektor usahanya. Jadi yang berikut kesimpulan yang kami ambil dari materi ini yaitu rasio ini mencerminkan tingkat kemandirian ekonomi dan sosial suatu desa. Untuk menghitung rasio kemandirian desa biasanya dilakukan dengan membandingkan jumlah produksi lokal desa seperti pertanian, perikanan, atau industri kecil dengan kebutuhan konsumsi penduduk desa atau makanan, sandang, dan papan. Untuk menghitung rasio efektivitas biasanya digunakan perbandingan antara output yang dihasilkan dengan input yang dikeluarkan. Misalnya dalam konteks bisnis, rasio efektivitas dapat dihitung dengan membandingkan keuntungan yang diperoleh dengan jumlah modal yang diinvestasikan. Semakin tinggi rasio efektivitasnya, maka semakin efisien entitas tersebut dalam mencapai tujuannya. Jadi sekian dulu materi dari kelompok kami. Selanjutnya kami mempersilahkan kepada teman-teman untuk bertanya kepada kelompok kami. Sekian dan terima kasih.